Jejak Israel di proyek panas bumi Telaga Ranu. Tak punya hubungan diplomatik, tapi perusahaan Israel bisa jadi pemenang proyek panas bumi Telaga Ranu di Maluku. Mari kita bongkar teman-teman. Baru-baru ini PT Ormat Geothermal Indonesia resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi atau WKP Telaga Ranu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sekilas terlihat seperti investasi hijau biasa, tapi tunggu dulu. Jika kita telusur, PT Ormat ini adalah anak usaha dari Ormat Technologies, raksasa energi yang memiliki akar sejarah, basis riset hingga pencatatan saham di Tel Aviv, Israel. Ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat mencolok. Bagaimana mungkin negara yang secara konstitusional menolak penjajahan dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel justru mempercayakan pengelolaan sumber daya alamnya yang strategis kepada perusahaan yang terafiliasi dengan negara tersebut. Kita harus jujur, ini bukan sekedar soal bisnis atau teknologi. Ini adalah soal martabat kita sebagai negeri muslim dan konsistensi politik luar negeri kita. Di saat rakyat Indonesia berdiri tegak membela kemerdekaan Palestina dan mengutuk genosida yang dilakukan Israel, pemerintah justru membuka pintu lewat dalih investasi. Data menunjukkan bahwa Ormat telah lama bermain di Indonesia, termasuk di proyek Sarula Sumatera Utara. Tapi menetapkannya sebagai pemenang tender di Telaga Ranu saat agresi Israel ke Gaza sedang di puncak kemarahan dunia adalah sebuah langkah yang sangat tidak peka terhadap kondisi kaum muslimin. Bukan ini bukti bahwa logika model seringkali melangkahi nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Inilah wajah sistem global yang hanya menghamba pada profit tanpa peduli pada darah saudaranya yang ditumpahkan di tanah para nabi. Kehadiran perusahaan yang terafiliasi dengan Israel ini jelas memicu sentimen negatif di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan berpotensi mengalir ke sistem ekonomi negara yang tengah melakukan pembantaian di Palestina. Pertanyaannya adalah, apakah kita memang kekurangan investor dari negara lain yang lebih bersih secara rekam jejak kemanusiaan? Jika kita membiarkan hal ini terjadi di Maluku, tidak menutup kemungkinan infiltrasi ekonomi serupa akan terus meluah ke sektor-sektor kritis lainnya dengan dalih efisiensi dan teknologi. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah tegas. Yang pertama, evaluasi kembali penetapan pemenang lelang WKP Telaga Ranu dengan mempertimbangkan aspek sensitivitas sosial, sensitivitas politik, dan sensitivitas keamanan nasional. Yang kedua, perketat screening investasi asing agar tidak ada perusahaan yang terafiliasi dengan penjajah bisa beroperasi tanah air. Yang ketiga, konsisten pada amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sehingga harus dihindari kerjasama dengan entitas perusahaan yang berasal dari penjajah. Kedaulatan energi harus selaras dengan kedaulatan moral bangsa. Bagaimana menurut teman-teman? Memang kalian setuju jika proyek panas bumi kita dikelola perusahaan yang punya jejak ke Israel? Atau ini hanya dianggap bisnis biasa-biasa saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.